Halo kawan pajak, Selamat datang dalam acara edukasi perpajakan KPP Badora. Bersama saya Nisa dan narasumber andalan kita Bapak Ari. Iya, halo kawan pajak, berjumpa kembali kita. Dan Bang Doli. Halo. Kawan pajak, gimana kabarnya kali ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Kawan pajak, sejak terbitnya Undang-Undang HPP, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, ada perubahan besar dalam pengaturan atas natura dan atau kenikmatan, yang mana semenjak terbitnya dua ketentuan tersebut, atas natura dan atau kenikmatan dari sisi pemberi ini dapat dibiayakan secara fiskal. Dan dari sisi penerima ini merupakan objek pajak penghasilan. Bagaimana kawan pajak? Penasaran nggak dengan ketentuan terkait? Harusnya penasaran, Manisa. Iya, selain itu kawan pajak, selain dua ketentuan tersebut, ini pemerintah juga menerbitkan peraturan turunan, yakni peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2003. Semoga diharapkan dengan adanya terbitnya peraturan Menteri Keuangan tersebut ini dapat menjawab banyak sekali dan memperjelas ya apa pertanyaan kita selama ini terkait natura dan atau kenikmatan. Iya. So kita langsung ke narasumber kita kali ini. Boleh, Manisa. Kita ajak join Pak Arif dan Bang Doli. Siap, ya. Kita mau mulai dari Pak Arif dulu ya Pak ya. Ya. Sebelumnya bisa tolong dijelaskan Pak pengertian dari natura dan atau kenikmatan itu sendiri? Baik Nisa, kawan pajak, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya dalam kegiatan edukasi perpajakan KPP Badora. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan Mbak Nisa, mungkin boleh saya sampaikan sesuatu ya Mbak Nisa dan kawan pajak semua. Seperti yang kita lakukan ya dalam kegiatan edukasi perpajakan di KPP Badora, khususnya terkait materi yang kita bahas hari ini, apa Bang Doli? Natura dan kenikmatan ya. Iya, jadi ini merupakan pertanyaannya barangkali semua orang banyak bertanya-tanya. Oleh karena itu, dalam edukasi yang kita lakukan, yang KPP Badora lakukan, mungkin kita akan bagi dalam beberapa segmen barangkali. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas mungkin ketentuan perpajakan terkait natura dan atau kenikmatan lebih mungkin secara umum dulu gitu ya Mbak Nisa, supaya nanti kan pajak kita harapkan terus follow ya medsos KPP Badora untuk mengikuti aturan-aturan selanjutnya. Nah mungkin sebelum kita mulai kan pajak kita sampaikan ya bahwa seperti tadi sampaikan oleh Mbak Nisa dengan disahkannya Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, kemudian diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian PPh, kemudian didetailkan lagi dalam aturan teknis yaitu di Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 2023. Ini diatur tentang perlakuan perpajakan atau penyesuaian ya terkait natura dan atau kenikmatan. Nah, seperti kita ketahui teman-teman atau kawan pajak ya bahwa setiap kali ada hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pegawai gitu ya, kemudian juga atas pembayaran jasa pasti ada unsur imbalan atau balas jasa diberikan di sana. Nah, dalam ketentuan di PMK 66 ini mengatur khusus terkait imbalan ya karena ada hubungan kerja tadi Mbak Nisa, dan juga karena pemberian jasa tetapi yang diberikan selain dalam bentuk uang, yaitu bisa dalam bentuk barang dan juga bisa dalam bentuk kenikmatan atau yang mungkin secara umum lebih kita kenal dengan istilah diberikan fasilitas tertentu. Nah ini yang ada perubahan yang cukup fundamental dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Begitu Mbak Nisa. Oke Pak, jadi perbedaan dari natura dengan kenikmatan itu apa Pak? Ya ini juga mungkin pertanyaan dasar yang mungkin saya rasa kita harus ketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan natura ini adalah terkait pemberian barang ya berupa barang yang berwujud tentunya, di mana dalam pemberian tadi tentunya ada pengalihan kepemilikan ya dari pemberi kerja misalnya kepada para karyawan, dari pemberi penghasilan kepada pemberi jasa dan seterusnya. Sementara untuk kenikmatan atau kita sebut dengan fasilitas, ini sifatnya hanya diberikan tadi fasilitas untuk menggunakan aktiva milik perusahaan baik yang dimiliki ataupun oleh yang disediakan oleh perusahaan melalui sewa dan lain sebagainya. Jadi intinya dalam pemberian kenikmatan ini tidak ada terjadinya pengalihan dari
kepemilikan atas barang ataupun fasilitas yang diberikan. Mungkin itu secara garis besarnya. Baik Bapak, tadi kan disebutkan di awal Pak bahwa pengaturan atas natura dan atau kenikmatan ini berbeda antara sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang HPP ya Pak ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Bapak bagaimana pengaturan perpajakan atas natura dan atau kenikmatan dahulu sebelum terbitnya Undang-Undang HPP dengan yang setelah terbitnya Undang-Undang HPP. Nah, ini dia. Ini yang saya rasa perubahan yang cukup fundamental terkait perlakuan PPh khususnya kan pajak ya atas natura dan kenikmatan. Ini perbedaannya bisa dilihat dari dua sisi ya Bang Doli ya, dari pihak yang memberikan ya natura atau kenikmatan tadi dan dilihat dari pihak yang menerima natura dan atau kenikmatan. Di Undang-Undang PPh sebelum Undang-Undang HPP ya, semua pemberian kenikmatan dan natura secara umum ya, saya garis bawahi secara umum ya, dalam pelaporan SP tahunan PPh-nya tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto secara umum. Nanti khusus boleh Bang Doli menambahkan ya Bang. Nah, sebaliknya juga dari sisi penerima, kembali lagi sebelum adanya Undang-Undang HPP, secara umum juga bukan ya diperlakukan sebagai objek yang akan dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi penghasilan. Ya, jadi ini perubahan atau ketentuan sebelumnya yang berlaku sebelum Undang-Undang HPP. Nah, dengan disahkannya Undang-Undang HPP, maka dibalik ketentuannya Mbak Nisa, ya bahwa secara umum lagi sampaikan bahwa semua pemberian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan boleh menjadi biaya di dalam SPD tahunan PPh pemberi kerja atau pemberi penghasilan. Sementara bagi penerima, maka atas natura dan kenikmatan tadi harus ditambahkan sebagai penghasilan yang akan dipotong ya, PPh pasal 21 misalnya. Oke, selanjutnya saya mau ke Bang Doli nih ya Pak ya. Oke, untuk natura dan atau kenikmatan artinya seluruhnya itu bisa dianggap menjadi objek pajak penghasilan atau bagaimana Bang? Ya, baik ya, karena kita selalu mendengar ya bahwa pembajakan tanpa undang-undang adalah perampokan ya, atau tirani ya. Artinya semua ada di undang-undang ya. Sebagaimana kita ketahui dalam undang-undang PPh ada pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2 dan pasal 4 ayat 3. Nah, kaitan dengan natura dan kenikmatan ini ada di pasal 4 ayat 1 dan juga ada di pasal 4 ayat 3. Nah, pasal 4 ayat 3 ini merupakan penghasilan bagi yang menerima tapi bukan merupakan objek pajak ya misalnya. Jadi seperti itu. Jadi ada juga natura dan kenikmatan yang bukan merupakan objek. Ya kira-kira. Apa saja ya kalau kita baca di undang-undang itu sendiri di pasal 4 ayat 3 disebutkan ya apa yang menjadi natura dan kenikmatan yang bukan penghasilan. Yang pertama adalah Sorry Bang, maaf saya potong. Jadi ini termasuk pengecualian ya? Pengecualian dari prinsip umum tadi. Betul, ya? betul. Oke, boleh silakan Ya. lanjutkan. Jadi yang bukan merupakan objek pengecualian di pasal 4 ayat 3 itu tidak, kan tadi Mbak Nisa bilang tidak semua ya natura dan kenikmatan itu merupakan objek juga karena memang ada pasal 4 ayat 3. Di pasal 4 ayat 3 apa saja tuh yang bukan merupakan objek? Pertama, makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Ya. Syaratnya diberikan kepada seluruh Pegawai syaratnya. Tapi kan ada kalanya juga Pak yang bagian-bagian tertentu ya misalnya bagian pemasaran, transportasi dinas dan lainnya kan dia kan nggak ada di kantor nih Pak. Iya, sering keluar ya. Sering keluar Iya, sehingga bagi mereka dikasih ya dengan nilai batasan tidak lebih dari 2 juta. Ya, jadi yang pertama Pak ya. Jadi kalau di atas 2 juta berarti selisihnya menjadi objek. Ya, kira-kira begitu, nanti di tiap penghitungannya ada ya. Nah, yang kedua adalah natura dan kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Ya, mungkin bisa dijelaskan ya. Yang ketiga adalah natura dan kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaannya. Ya, contohnya demi keamanan, kesehatan, keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian lembaga, maka itu bukan merupakan natura kenikmatan yang merupakan penghasilan. Ya. Yang keempat adalah natura kenikmatan yang bersumber atau dibiayai oleh APBN, APBD, dan APBDes. Ya. Dan terakhir adalah natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Ya, kira-kira itu ya. Kalau yang ada di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Kalau dari penjelasan Bang Doli ini ada dua hal yang cukup menarik nih buat saya.
Yang pertama adalah natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu, serta natura dan atau kenikmatan yang diberikan di daerah tertentu. Oke. Kita ke daerah tertentu dulu nih Bang. Baik. Saya penasaran ini daerah tertentu ini di mana ya? Apakah seperti di DKI Jakarta itu masuk kategori daerah tertentu atau bagaimana? Bang? Oke. Di sini boleh juga saya sampaikan Pak ya. Dulu saya kan penempatan pertama kan di Sorong Pak ya. Oh, Apakah Sorong daerah tertentu? ini curhat atau apa ini? Bukan ya, Pak. Jadi daerah tertentu itu ada ya dalam definisinya. Jadi adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan. Iya. Ya. Tetapi keadaan prasarana ekonominya yang kurang memadai, Oke. ya. Sehingga sulit dijangkau oleh transportasi umum baik melalui darat, laut maupun udara. Maka penetapan daerah tertentu ini didahului dengan permohonan dari wajib pajak ke KPP tempat domisili atau pusatnya terdaftar. Jadi mereka mengajukan permohonan begitu ya Mbak Nisa, khusus untuk daerah tertentu. Jadi dari wajib pajak mengajukan permohonan apakah masuk kategori nanti diputuskan. Betul, Ya, kira-kira begitu. Mungkin tambahan Mbak Nisa, kemarin soalnya ada wajib pajak nanya, wajib pajak tadi atau pegawai tadi atau karyawan tadi tempat tinggal di Jakarta, kemudian ditugaskan ke Bali. Apakah Bali termasuk ya dalam pengertian daerah tertentu? Sehingga apa konsekuensinya? Supaya natura yang diterima oleh yang bersangkutan nggak usah lo dipotong pasal 21 gitu ya. Nah tadi udah jelaskan kan pajak ya. Jadi daerah tertentu ini adalah suatu daerah ya yang harus ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Apabila sudah memenuhi beberapa kriteria, maka baru dapat diberikan. Sehingga atas natura kenikmatan diberikan fasilitas berupa apa fasilitasnya? Boleh tetap dikurangkan dalam SPT pemberi kerja, tetapi bagi penerima tidak ditambahkan sebagai penghasilan yang akan dipotong PPh-nya. Jadi ini istilahnya untuk daerah-daerah pedalaman tapi punya potensial yang bagus gitu ya Bang ya untuk dikembangkan. Betul. Gitu. Kalau untuk yang selanjutnya tadi Bang terkait jenis dan batasan tertentu, Baik, bisa dijelaskan mungkin Bang? Nah, terkait batasan jenis dan batasan tertentu ini ada di detail di PMK 66, bahkan contohnya ada. Tapi di sini saya akan jelaskan. Pertama adalah bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman dalam rangka hari besar keagamaan. Di sini disebutkan hari besar keagamaan apa Tertentu saja. ya. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, Tahun Baru Imlek yang diberikan kepada seluruh pegawai. Catatan kembali lagi ya diberikan kepada seluruh Pegawai. Semua bukan objek pajak Betul. tanpa Tapi batasan. perlu diingat ya, artinya hari rayanya ini diputuskan. Hari Raya Natal misalnya Kristen ya Pak ya. Paskah ada. Ya. Ya Paskah tidak masuk dalam kategori ini. Sama kayak untuk Muslim ya. Idul Adha ya. Idul Adha Iya. berarti juga tidak termasuk Tidak ya. masuk. Jadi hanya hari raya yang sudah disebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dari Sehubungan dengan hari raya keagamaan yang diterima atau diperoleh pegawai. Namun dikasih batasan ya sebesar 3 juta dalam setahun. Jadi boleh dikasih Untuk setiap 3 juta. karyawannya ya. Setiap seluruh pegawai ya. Ya. Diberikan maksimal 3 juta. Setahun ya, bukan sebulan. Ya. Yang ketiga adalah peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, telepon selular, beserta sarana penunjang seperti pulsa, sambungan internet yang diterima pegawai untuk menunjang pekerjaannya. Dan yang keempat adalah fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja yang diterima pegawai dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, dan perawatan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Ini mungkin bisa Bapak jelaskan ya. Ya, jadi Apa sih intinya, gitu? ya nanti biasanya pasti tanya nih, ini sakit apa? Apakah sakitnya ini akibat dari pekerjaan yang dilakukan oleh si karyawan? Bisa Atau nanti, bawaan gitu ya? Iya, berarti ada semacam surat keterangan barangkali ya, seperti surat dokter dan sejenisnya yang untuk menyatakan atau mendukung ya bahwa itu adalah terkait dengan pekerjaan dilakukan karyawan. Oke. Kalau premi asuransi gimana Bang? Nah. Apakah masuk kategori yang dikecualikan juga atau bagaimana? Baik ya, ini premi asuransi ya, artinya yang diberikan oleh pemberi kerja. Apakah merupakan penghasilan? Ini sebenarnya di sini tidak diatur ya. Artinya itu sudah diatur lama ya. Kalau kita membaca di per berapa itu kaitan dengan pemotongan PP 21 Per 16 2016. per 16 tahun 2015
Jelas di situ disebutkan bahwa premi asuransi adalah merupakan penghasilan bagi yang menerima, ya, sepanjang diberikan oleh pemberi kerja. Ini juga banyak pertanyaan ini Mbak Nisa, karena kan kadang perusahaan ini yang memiliki risiko tinggi, mereka di samping juga memberikan premi asuransi, misalnya melalui BPJS, mereka juga ikut asuransi Pak ya, mengasuransikan Di luar BPJS. di luar dari yang sudah ditentukan oleh BPJS. Misalnya karena untuk mitigasi risiko mereka asuransikan nih 50 juta per tahun ke asuransi lain lah selain yang sudah ditentukan. Nah, ini jadi banyak pertanyaan. Loh, kami tidak pernah menikmati atau tidak mengklaim Pak ya. Tapi kami harus bayar pajak. Nah, ini menjadi suatu banyak pertanyaan. Padahal sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan PMK 66 atau perubahan di undang-undang. Itu sudah lama diatur bahwa itu merupakan penghasilan dan dikenakan pajak. Namun nanti pada saat kita klaim, ya kita tidak dikenakan pajak lagi. Mungkin itu ya kaitan dengan sesuai dengan prinsip keadilan ya. Jadi untuk pembayaran premi kesehatan, kecelakaan kerja, asuransi kematian, maka ketika membayarkan premi di mana ditanggung oleh pemberi kerja harus dihitung dulu sebagai penghasilan si karyawan tadi. Karena apa? Ketika nanti suatu saat amit-amit ya, kita menerima, bukan kita, maksudnya karyawan menerima klaim tadi karena sakit, karena mengalami kesalahan kerja, tentunya atas klaim tadi tidak akan dikenakan PPh atau bukan objek pajak. Jadi terkait itu tadi Bang Doli, Mbak Nisa ya, untuk keadilan juga bahwa menganut salah satu prinsip yang kita anut bahwa atas suatu penghasilan hanya dikenakan satu kali saja, yaitu ketika pembayaran premi dilakukan. Oke, jadi untuk premi asuransi yang ditanggung atau yang dibayarkan oleh pemberi kerja ini tidak berubah ya Pak ya? Iya, ketentuannya tidak terkait PMK 66 seperti sampaikan Bang Doli, tapi ikut Per 16 2016 yang sudah clear di state di sana. Ya, itu yang bagian dari penguatan tadi ya. Masih lanjutannya nih Mbak Nisa. Yang kelima adalah fasilitas olahraga dari pemberi kerja. Ya, tapi disebutkan selain golf, pacuan kuda, balap perahu motor, dan terbang layang. Dan olahraga otomotif yang diterima pegawai secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari 1,5 juta per tahun. Per orang per tahun. Artinya begini, kalau kita kaitkan ya, kalau golf jelas tidak memenuhi golf, jadi tidak masuk dalam kriteria itu. Tapi kalau misalnya ya kayak Mbak Nisa nih, supaya badannya enak, ikut nge-gym Pak, ya dikasih oleh perusahaan. Kalau nge-gym itu biasanya per bulan kalau langganan itu 100.000 ya? Atau 200.000? Wah, Bang Doli yang tahu kayaknya. Saya nggak pernah Pak, saya olahraga sendiri. Saya tahu, berapa biasanya? Nisa nih suka lari Pak. Saya bilang kan lari dari kenyataan. Hidup ini kan jangan, bukan pelarian Pak. Jadi harus dijalani. Sering lari ya. Jadi ditanggung Pak, tapi 1,5 juta. Jadi kalau rata-rata mungkin 100 ribuan lah ya, 150 ya. Iya. Kira-kira hanya itu saja kepada seluruh pegawai. Boleh saya tambahkan? Silakan Pak. Tambahkan. Jadi kawan pajak ya dalam kebijakan terkait natura dan kenikmatan ini juga secara tidak langsung ya bahwa pemerintah DJP mendorong kepada para perusahaan-perusahaan, ayo dong diberikan fasilitas kepada para karyawannya untuk hidup sehat, dikasih apa? Tadi semacam disupport ya dana untuk kesehatan yang tidak dikenakan PPh-nya, kemudian disediakan makanan tadi Bang yang tidak perlu dihitung, ditambahkan sebagai objek PPh pasal 21. Intinya pengenlah kita ya supaya para karyawan ya seperti kita nih meningkatlah kesejahteraannya walaupun dari atau tidak secara langsung dari pengaturan tentang natura dan betul. Setuju sekali Pak ya. Saya tambahkan nih masih ada lagi. Yang keenam adalah fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal, dimanfaatkan bersama-sama antara lain mes, asrama, pondokan atau barak yang diterima pegawai. Nah, ini menarik ya, karena kan memang kaitan dengan fasilitas ini bersifat komunal Pak. Ya misalnya bersama ya. Iya, misalnya dikasih rumah dinas nih, misalnya perumahan lah ke Pak Arif nih, tapi saya masuk nggak boleh. Itu bagaimana? Nah, kalau yang seperti itu individual namanya. Individual, bukan komunal. Tapi kalau misalnya dikasih rumah dinas ke Pak Arif, kami boleh masuk di situ, ikut nginap di situ, sama-sama pegawai. Nah, itu tidak bukan objek. Dan yang ketujuh adalah fasilitas fasilitas dana pensiun, pembayaran dana pensiun. Bukan, fasilitas kendaraan dari pemberi kerja yang diterima pegawai dengan syarat tidak memiliki penyertaan modal dan memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta. Ini memang agak menarik Pak ya, karena kan agak rigid ya.
Jadi kalau penghasilannya bisa kita ratakan di atas 100 juta, maka atas fasilitas itu menjadi Objek penghasilan bagi Tapi si kalau di karyawan. bawah 100 juta, dia bukan objek. bagi Cuma si kan karyawan. ya akhirnya 12 bulan terakhir dia selalu mundur Pak ya. Selalu dihitung per bulannya, Pak. Iya, per bulan dia harus dihitung ya. Jadi kira-kira agak sedikit perlulah perhitungan. Jadi intinya untuk penghasilan di bawah ya. Nah, kalau 100 juta per bulan saya juga mau ya Bang ya. Wow, dong, Pak. Ya, kalau mungkin akan lebih semangat lagi Pak. Ini kan diberikan Masuk untuk kantornya Pak ya, bukan kerjanya. untuk karyawan dengan gaji yang mungkin menengah ke bawah begitu ya kawan pajak ya, sehingga fasilitas mobil dinas dan sebagainya tidak perlu ditambahkan sebagai objek penghasilan. Silakan Bang Doli. Oke, kita lanjutkan. Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh otoritas jasa keuangan yang ditanggung pemberi kerja yang diterima pegawai. Tadi sudah ya. Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musola, masjid, kapel atau pura diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan. Dan terakhir adalah seluruh natura dan untuk kenikmatan yang diterima diperoleh selama tahun 2002 yang diterima pegawai atau pemberi jasa. Mungkin ini bisa dijelaskan Pak ya. Iya. Ya, jadi terakhir khusus di poin yang terakhir ya, Mbak Nisa, Bang Doli, kawan pajak, terkait tadi pembatasan tertentu seperti tadi Bang Doli sampaikan ya, bahwa yang diberikan batasan itu adalah satu terkait jenisnya, yang kedua adalah pembatasan terkait jumlahnya, sehingga atas natura dan atau kenikmatan tadi bukan sebagai objek bagi si penerima atau bagi si karyawan. Nah, terkait batasan tadi, terkait masa berlakunya ya, secara ketentuan sudah kita pahami, sudah kita jelaskan bahwa Undang-Undang HPP ini sudah efektif berlaku untuk tahun pajak 2022. Artinya, natura dan kenikmatan secara umum dapat menjadi biaya di dalam SPT tahunan BPH. Namun jika dilihat dari pihak yang menerima, yaitu oleh si karyawan atau pihak yang memberikan jasa, maka terdapat ini Bang Doli masa transisi yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa untuk tahun 2022 ya, untuk tahun pajak 2022, maka untuk semua natura dan kenikmatan termasuk yang diberikan batasan tidak dikenakan atau bukan sebagai objek BPH pasal 22. Nah, ini jatuh nih secara konstruksi aturan seperti itu Bang. Seharusnya kan berawal atau mulai berlaku tahun pajak 2022. Tapi di PMK 66 diberikan batasan 2022 dikecualikan dari. Nah, kemudian jadi mulai berlaku mulai tahun pajak kapan? 2023. Nah, 2023 juga berikan semacam fasilitas atau relaksasi bagi pemberi kerja, bahwa kewajiban untuk pemotongan ya natura dan kenikmatan yang harus ditambahkan sebagai penghasilan karyawan ini baru mulai berlaku bulan atau masa Juli 2023. Sehingga untuk masa Januari dan Juni, nanti ketika sudah mendekati akhir tahun, Bang Doli, Mbak Nisa kan pajak, kita harus ingat ya bahwa untuk semua natura yang kita peroleh mulai masa Januari, Februari, Maret sampai Juni 2023, kita harus ya melaporkan secara self assessment di dalam SPT tahunan BPH orang pribadi. Termasuk pajaknya, kalau masih ada pajak yang harus kurang dibayar ya kita setorkan melalui pembayaran PPh pasal 29 begitu. Tapi menarik nih Pak Arif ya. Artinya kan kalau sekarang ini selama ini kan kita melihat ya untuk mengapresiasi kepada karyawan terkait dengan gaji Pak ya. Pertama kalau kamu saya gaji 10 juta, 1 juta pajak kamu yang bayar. Ya. Kan begitu ya umumnya Pak ya. Ada juga pajak yang ditanggung. Pajak yang ditanggung artinya kalau kamu gaji 10 juta, pajak 1 juta, perusahaan tanggung kamu terima 10 juta. Ada yang di gross up Pak ya. Nah sekarang itu berarti kalau gross up ini masih bisa digunakan atau yang kedua tadi itu masih bisa digunakan apa tidak Pak? Iya. Jadi kalau untuk PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja ya justru dia menegaskan sekali lagi kalau dihitung secara gross up ya tentunya boleh menjadi biaya bagi perusahaan dan tentunya juga harus ditambahkan sebagai penghasilan bagi karyawan yang akan dipotong PPh pasal 21. Atau kayaknya Bang Doli ada pendapat lain boleh? Juga harus dong ya kalau misalnya saya kamu gaji 10 juta, 1 juta pajaknya saya yang tanggung, perusahaan yang tanggung, sementara saya nggak bisa biayakan dong kan PPh ya. Artinya semua ke gross up aja lah begitu Pak ya. Cuma kalau ke gross up akan signifikan biaya penambahannya Pak ya. Iya, itu pilihan Pak ya. Pilihan yang kita bisa lakukan. Kira-kira Mbak Nisa. Selanjutnya ini Pak terkait
aspek perpajakan natura dan atau kenikmatan dilihat dari sisi pemberi nih Pak. Oke, ya. Kalau dari sisi pemberi, ini syaratnya apa Pak? Agar natura dan atau kenikmatan ini bisa menjadi biaya. Ya, Seperti itu. ya, ini pertanyaan sangat fundamental kan pajak ya, bahwa tadi seperti yang sampaikan Bang Duli, salah satu perubahan cukup mendasar ya dalam Undang-Undang PPH kita sebelum dan sesudah ya, before dan after Undang-Undang APP adalah terkait perubahan yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang PPH kita. Dalam Undang-Undang PPH sebelum Undang-Undang APP ya, bahwa di pasal atau natura kenikmatan termasuk dalam pasal 9, Betul. termasuk kelompok biaya yang tidak dapat dikurangkan. Nah, dengan Undang-Undang APP maka natura kenikmatan bergeser dari pasal 9 ke pasal 6, yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari pengurang penghasilan brut. Tapi, nah kembali lagi Mbak Nisa dan teman pajak, dalam redaksi awal pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa semua biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka apa? Mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penghasilan yang mana? Penghasilan yang dikenakan PPH umum. Jadi kalau berhubungan dengan penghasilan yang sudah dikenakan PPH final, berhubungan dengan penghasilan yang masuk tadi, kata Bang Doli, masuk pasal 4 ayat 3 ya, penghasilan tapi yang bukan objek pajak, tentu ya semua biaya termasuk natura tadi tentunya tidak dapat dikurangkan dari pengurang penghasilan. Jadi kembali lagi kan pajak, natura kenikmatan di rezim yang baru dengan Undang-Undang APP secara umum ya dapat dibiayakan, tapi dengan syarat tadi dikeluarkan ya dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPH dengan mekanisme ini. Itu secara dasarnya, gitu Mbak Nisa. Pak. Kalau kita kembali ke aturan yang lama nih Pak, di Cap 220 tahun 2002, Ya. itu kan diatur terkait pembiayaan atas handphone, pulsa, Kendaraan, kemudian sedan, station ya, wagon, itu ya. kan hanya bisa dibayarkan Ya. sebesar 50%. Ya, Bagaimana semenjak terbitnya Undang-Undang APP ini, apakah masih berlaku atau bagaimana Pak? ya. Jadi otomatis ya dengan terbitnya Undang-Undang APP, PP 55 dan terakhir PMK 66 ya. Tadi Cap Dirjen atau Cap Dirjen 220 yang mengatur ya semua biaya terkait handphone, kendaraan dan seterusnya. Yang dulu dibagi dua kan pajak ya. Kenapa sih alasannya dulu kok kenapa harus diakui hanya 50%? Karena tidak bisa dipisahkan Pak, Iya. mana untuk kepentingan usaha, mana untuk kepentingan pribadinya Nisa, Kita- kan begitu. Kita diberikan fasilitas kendaraan, nggak tahu Sabtu Minggu bawa pulang apa enggak untuk keluarga atau untuk berangkat kantor. Jadi karena susah memisahkan, di Cap 220 tadi dibagi ya 50% boleh menjadi biaya, 50% tidak dapat dibiayakan. Nah tentunya dengan aturan yang baru per Dirjen 220 tentunya sudah tereliminasi. Kita semua ikut aturan terkini yang terakhir diatur dalam PMK 66 2023. Selanjutnya saya mau kembali ke Bang Doli ya Pak. Ya. Aku suka takut kalau Terkait natura dan atau kenikmatan ini kan tentunya ada nilai yang perlu dimasukkan ke perhitungan ya Pak. Oke. Ya. Nah, tata cara untuk menentukan nilainya itu bagaimana Pak? Ya, memang ini ya, kalau kita kan tadi di awal ya Pak ya, kita kenal dengan BIC ya, benefit in cash nilainya udah jelas Pak ya. Tapi kalau benefit in kind, aturan kenikmatan ini bagaimana penghitungannya? Ya. Nah ini ada di KMK, di PMK 66 itu. Ya. Saya baca ya. Ya. Pertama, untuk natura berupa tanah dan bangunan berdasarkan nilai pasar. Tanah dan bangunan nilai pasar, dan selain tanah dan bangunan berdasarkan harga pokok penjualannya. Ya. Lalu untuk kenikmatan ya atau fasilitas berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan oleh pemberi. Ya. Itu kaitan dengan nilai tadi ya, aturan kenikmatan dan berapa nih nilainya. Nah, jadi seperti itu yang diatur di PMK 66. Mungkin boleh saya tambahkan? Tambahkan yang lain Pak. Warna itu tumpah kalau nggak ada minumnya soal ini Bang. Jadi kan pajak terkait cara penilaian ya natura dan kenikmatan, berapa sih yang harus jadikan objek penghasilan ya bagi karyawan yang menerima dan seterusnya. Tadi udah disampaikan oleh Bang Doli. Terkait natura, kembali lagi apa tadi natura, Mbak Nisa? Pemberian barang. Barang. Jadi barangnya berpindah kepemilikan ya. Ini pada prinsipnya sama seperti tadi disampaikan Bang Doli, yaitu sesuai dengan harga pasar. Jadi ketika perusahaan misalnya dikasih mobil second, ya kan? Berapa sih nilai mobil second yang harus dihitung sebagai penghasilan karyawan menerima tadi adalah sesuai harga pasar. Tetapi jika yang diberikan adalah natura yang sekaligus merupakan produk si perusahaan itu sendiri, misalnya dia jual sepatu, gitu kan? Kemudian sepatu tadi dikasih ke karyawan. Namanya apa, Bang? Pemberian cuma
Cuma ya, nah bagaimana cara penilaian natura tadi yang harus ditambahkan dalam bukti potong pasal 21 per bulannya, yaitu sebesar harga pokok. Itu jika memang dia produksi si perusahaan sendiri. Tapi jika produksinya tadi adalah rumah properti, ada perusahaan developer. Karena bagian marketingnya dia bagus, ya, prestasinya dikasih bonus satu rumah. Nah, walaupun rumah tadi adalah barang produksi, maksudnya jualan ya si wajib pajak itu sendiri, maka tetap penghitungan objek PPh pasal 21-nya adalah disesuaikan dengan harga pasar. Jadi itu khusus hanya untuk yang berupa natura berupa properti saja, tanah dan bangunan. Nah, sementara untuk kenikmatan seperti tadi ya, sesuai dengan ad cost, berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sesungguhnya atau yang seharusnya loh Bang, ada kata yang seharusnya ya, maka itulah yang dianggap sebagai penghasilan yang akan dikenakan PPh. Baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Kok jam berapa tahu Terakhir kemarin kan ya? Iya. Oke Pak, kalau untuk tata cara penghitungan PPh-nya Pak, Ya. kalau atas natura dan atau kenikmatan ini apakah berbeda ataukah sama saja Pak Oke. dengan benefit in cash seperti Nah, ini? ini teman pajak yang perlu kita pahami ya. Kita ikut ketentuan yang ada selama ini. Tidak ada yang berubah terkait tata cara penghitungan PPh pasal 21 misalnya untuk pembayaran natura dan kenikmatan kepada karyawan. Jadi kembali lagi dalam Per 16 2016 kita tahu ya, penghasilan yang diterima oleh karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan kita bagi menjadi dua. Ada penghasilan sifatnya teratur, ada penghasilan yang sifatnya tidak teratur. Kalau yang teratur contohnya apa? Gaji per bulan, biaya transport, ya, tunjangan ini, tunjangan itu dan sebagainya. Mungkin mumpung kita menyampaikan materi ini ke kawan pajak ya, mungkin Bang Doli kita perlu garis bawahi di sini. Barangkali kawan pajak ya, untuk menghindari barangkali ada pertanyaan, ada dispute kemudian hari terkait pemberian natura kenikmatan, boleh ya kawan pajak nanti memperhatikan kembali kontrak-kontrak kerja ya antara perusahaan dengan karyawan, apa-apa saja sih allowances yang diberikan kepada karyawan termasuk dalam bentuk natura, supaya apa? Kita dapat jaminan bahwa semua tadi pemberian termasuk natura kenikmatan tadi boleh menjadi biaya bagi pemberi kerja sekaligus menjadi objek penghasilan bagi si karyawan. Jadi supaya tidak ada dispute. Nah, kembali lagi tadi, tapi mana jadi lupa saya. Terkait tata cara Iya. penghitungan Penghitungan. PPh. Sama ya, Teratur tadi, Pak. Ya, Iya. teratur. Kalau di Per 16 2016 yang teratur tadi ya, gaji, tunjangan, transfer dan sebagainya. Nah, penghasilan tidak teratur apa aja contohnya di Per 16, Mas Ted? Boleh menjawab lo? Ini operator kita. Saya nggak boleh, Pak. Boleh juga. Atau saya nanya, kira-kira kok lembur teratur atau tidak? Ayo bagaimana ya? Lembur walaupun jumlahnya itu itu teratur sifatnya. Itu cara menghitung biasa. Hanya bonus Nah. THR aja, Pak ya. Nah, kalau yang tidak teratur tadi ya, kan pajak ada bonus, THR, kantin dan sebagainya. Cara menghitungnya kita hitung setahun dulu, kita hitung pajak setahun baru kita Masukkan. kurangi dengan yang teratur dan seterusnya. Jadi intinya ketika nanti suatu saat ya, Mbak Nisa, karyawan menerima tadi pemberian mobil bekas tadi. Bagaimana cara menghitungnya? Seperti tadi, cara kita menghitung PPh pasal 21 untuk penghasilan tidak teratur ya, untuk memotong atau menghitung PPh pasal 21 atas natura berupa kendaraan yang diberikan ke karyawan. Mungkin secara garis besarnya seperti itu. Kalau secara teknis boleh nanti kita adakan kegiatan kelas pajak dan seterusnya yang kita bahas lebih mendetil. Oke. Daftar pertanyaan saya sudah habis nih Pak. Iya, siap. Mungkin bisa ke closing statement Bapak, silakan. Oke, gak terasa kan pajak ya, tahu-tahu sudah sampai ke closing statement bahwa seperti tadi di awal kita sampaikan kan pajak ya terkait perubahan yang cukup fundamental ya terkait pelaksanaan PPh untuk pemberian natura dan atau kenikmatan. Kita KPP Badora, penyuluh KPP Badora sengaja ya kita akan coba sampaikan materi ini supaya lebih lengkap barangkali ya. Nanti kita akan sampaikan secara serial barangkali. Ke depan nanti ada tim berikutnya yang akan menyampaikan materi mungkin masih terkait dengan natura kenikmatan tapi dari sisi yang lebih dalam lagi. Jadi pesannya apa? Jangan lupa Follow IG kita. follow IG kita. Oke, silakan Mbak. Baik, kawan pajak, itu dia pembahasan kita terkait natura dan atau kenikmatan. Semoga membantu ya. Ya. Apabila kawan pajak ada pertanyaan lain terkait natura dan atau kenikmatan, kawan pajak bisa menghubungi WhatsApp KPP Badora di 0811 1330 053. Dan bisa pasti siap menjawab. Ya. Seluruh tim penyuluh Oh, dari tim KPP penyuluh. Badora yang akan Siap. menghandle pertanyaan dari seluruh kawan pajak. Sekian dari kami, terima kasih dan
Sampai jumpa kan pajak semua. Terima kasih.